Kebudayaan Republik Indonesia ini juga menampilkan sekumpulan anak muda yang mengenakan baju adat tradisional sebagai simbol dari Hari Sumpah Pemuda ke-88. Ya, mereka adalah duta bahasa perwakilan dari 30 provinsi di Indonesia yang maju ke tingkat nasional. Hai semua, balik lagi di channel gue, Zona Zuma. Dan kali ini kita udah bersama salah seorang yang hebat yang sudah mengukir prestasi di tingkat nasional dan bahkan internasional. Tapi kali ini kita bakal fokus di nasional. Dan siapa dia? Langsung aja. Danu, apa kabar? Halo Zuma, kabar baik. Zuma gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga di sini. Dan sekarang Danu, sebelumnya ini deh perkenalan dulu deh, Danu siapa dan apa sekarang lagi di mana, terus asalnya dari mana, kalau lagi kuliah di mana kayak gitu. Kalau kerja di Hai mana? Zona Zuma dan juga teman-temannya. Jadi kalau saat ini sih kesibukannya mencoba menjadi professional worker aja gitu. Belum mungkin dalam waktu dekat atau mungkin kalau ada rezekinya sih bisa nyusul Zuma dan juga teman-teman lainnya untuk segera mengambil S2. Jadi kemarin sempat kuliahnya di Universitas Sriwijaya dan kenal Zuma juga kalau nggak salah, coba dikoreksi, kita ketemu di 2014 atau 2015 Zuma ya? Sekitar itu kalau nggak salah. Sekitar itu ya, 2014 kayaknya. Iya kan? Ketemunya di Semarang, Jakarta. Yes. Iya benar. Betul. Benar ya? Semarang, Jakarta. Dan ini adalah sekian lamanya kita paling cuma chat-chat via Instagram dan sebagainya. Baru kali ini ketemu lagi, ngobrol lagi. Ya. Dan semoga Zuma di sana juga dalam keadaan sehat. Amin. Ya Zuma ya? Ya. Amin. Kalau kesibukan saat ini sih balik lagi ya di kerja aja sih Zuma. Oke. Kita tuh harusnya ketemu juga di 2016. Harusnya ketemu di Aceh, tapi waktu itu Danu nggak berangkat ke Aceh. Nah, pada saat ke Jakarta, akunya yang nggak berangkat ke Jakarta. Nah, itu yang bakal kita omongin, teman-teman. So, Danu adalah juara dari Duta Bahasa Nasional tahun 2016, betul? Betul. So, kita bakal ngobrol sama Danu tentang bagaimana proses menjadi seorang duta bahasa tingkat nasional. Belajar banyak lah, karena kebetulan aku juga pengen tahu banyak bagaimana pengalaman Danu di nasional. Pada saat itu belum sempat ketemu Danu juga di nasional, karena harus balik duluan ke kuliahnya. Oke, Danu, boleh dong dijelasin ke teman-teman apa itu duta bahasa? Jadi kalau teman-teman nanya apa itu duta bahasa, sebenarnya duta bahasa itu adalah representasi anak muda yang kita kan ada tiga pilar utama gitu kan, mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Sebenarnya kenapa bisa terjun ke dunia bahasa sendiri? Sebenarnya kalau ditarik ke belakang, background kuliah adalah ekonomi manajemen, yang pada saat itu juga kegiatannya itu banyak dihabisin di radio anak muda yang notabene itu selalu menggunakan bahasa yang bahasa komunikasi, kemudian campur bahasa antara bahasa Indonesia, Inggris, dan juga bahasa lainnya. Dan awalnya nggak sengaja, karena circle di kampus itu teman-teman tuh banyak yang alumni dari duta bahasa. Jadi kan, wah, teman ini kalau ngomong enak nih, bahasanya santun, terus juga kalau lagi ngomong pakai bahasa asing juga bahasa asingnya bagus. Jadi didorong lah sama teman buat ikut duta bahasa. Dan ketika basah, kemudian mau nggak mau harus berenang supaya bisa survive. Akhirnya nyiapin semuanya itu tuh, nyiapin kalau di tempatku itu duta bahasanya ada pemilihan provinsi, kayaknya Zuma juga ada ya di sini, ada pemilihan provinsi juga kan, dan bersaing dengan teman-teman mahasiswa hebat lainnya dari berbagai kampus yang ada di Sumatera Selatan. Oh, anyway, aku dari Sumatera Selatan, teman-teman. Jadi banyak nih kampus-kampus yang bersaing juga. Akhirnya kita melalui proses seleksi, kemudian dipilihlah salah satu pemenang utama yang nantinya akan bersaing di kompetisi nasional, yang harusnya di nasional itu ketemu sama si Zuma. Sebenarnya kalau zaman kita itu sudah
Instagram sudah mulai aktif ya Zoom ya. Kalau nggak salah pemilihan di provinsinya Zuma dulu, aku tahu Zuma dan juga salah satu teman kita yang terpilih udah pilih nih bakalan ketemu sama Zuma nih kalau nanti berangkat ke Jakarta. Ternyata Zumanya ada kerjaan lain. Aku pulang. Kayaknya Sumatera Selatan dulu deh, karena aku sempat ketemu sama pasangan di Aceh. Oh, Sumatera Selatan dulu ya? Iya, karena aku penobatan provinsi itu hari ini misalnya, dan aku berangkat ke Aceh itu besoknya. Jadi aku langsung berangkat ke Aceh untuk regional, dan di situ ketemu sama pasangan Danu kan? Iya. Oh iya. Nanti waktu kompetisi di nasional kita disandingkan dengan pasangan kita. Gitu. Iya, betul. Nah, itu tadi mengapa Danu bisa sampai terjun ke Duta Bahasa ya, alasannya. Dan tahun 2016 itu dinobatkan sebagai juara berapa di nasional ya? Di nasional terbaik 3. Wow, Terbaik 3. itu susah loh. Beneran itu susah. Untuk Bangka Belitung itu kayaknya nggak pernah masuk. Terakhir masuk itu tahun kemarin. Itu juga masuk 6 besar kan? 2020 berarti ya? 2020 ya. Itu susah banget itu. Dan congratulations loh kemarin. Sampai dengar Danu Sumatera Selatan tuh juara apa? Masuk terbaik. Aku langsung merinding loh di situ. Luar biasa. Gak nyangka sih. Gak nyangka karena sama pasanganku namanya Raffi. Iya. Jadi kita udah yang kayak waktu hari penganugerahan itu udah diskusikan sama Raffi kan kita siap mental lah kan, dipanggil ya udah santai aja gitu. Udah melakukan yang terbaik ya. Dipanggil, iya betul. Ya nggak nyangka aja sih waktu itu dipanggil sama gitu kan. Dan teman-teman juga sebenarnya sudah memberikan yang terbaik, tapi balik lagi mungkin belum rezekinya aja pada saat itu. Betul. Karena ngelihat dengan program kerja yang dilakukan, kemudian yang dipresentasikan di tingkat nasional itu kan punya ini ya, punya apa namanya keunggulan masing-masing. Balik lagi tinggal rezekinya dan juga ya mungkin seleksi dari atau mungkin cara presentasinya dan sebagainya yang bisa memberikan nilai tambah lagi yang lainnya. Mungkin semuanya udah melakukan yang terbaik, tapi tingkat kesiapannya yang berbeda mungkin ya. Betul. Oke. Nah, kita ngobrol balik lagi flashback boleh ya? Bagaimana proses seleksi Danu kemarin dari mulai provinsi sampai ke tingkat nasional? Kalau kemarin ikut regional mungkin bisa cerita juga, tapi kebetulan Danu tidak berangkat kemarin ke regional ya? Iya. Yang berangkat ke regional kemarin itu wakilku. Tapi, jadi kita itu pada saat 2016 untuk perwakilan provinsi Sumatera Selatan itu hanya diambil 2 Zoom, pemenang utama dan juga wakil. Wakil ini nanti dibawa untuk ke tingkat regional. Pada saat itu masih ada kompetisi di tingkat regional. Tapi wakil yang ceweknya itu lagi ada kegiatan di kampusnya, jadi pemenang utama yang mewakili. Kemudian aku emang nggak berangkat ke tingkat regional karena persiapan ke nasional. Harusnya sih kita bisa ketemu di regional dari Aceh pada saat itu. Betul. Jadi kalau untuk persiapannya sendiri, kalau di provinsi Sumatera Selatan sebenarnya dari tahun ke tahun itu ada perkembangan dan juga ada perubahan. Seperti di tahun 2016 pemenangnya itu hanya 2 pasang. Kemudian di tahun selanjutnya itu tahun 2017 di Sumatera Selatan itu pemenangnya udah tambah Zoom, udah sampai sekarang itu ada 10 pasang finalis yang masuk ke fase karantina, yang nantinya 10 finalis ini akan mendapatkan 4 predikat pemenang utama, wakil dan lain sebagainya. Jadi ada kalau dari segi jumlah yang diambil itu meningkat. Kemudian kalau untuk seleksinya sendiri, kita itu ada seleksi administrasi, ya biasalah pada saat seleksi administrasi pemilihan kompetisi pada umumnya. Kemudian ada juga persiapan untuk uji kemahiran berbahasa. Itu ada 2, kemahiran berbahasa Indonesia, kemahiran berbahasa asing. Kemudian seleksi persiapan karya tulis atau mungkin
hal-hal apa sih yang akan dibawa, yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan yang berkaitan dengan sasaran juga kebahasaan. Nah mungkin banyak dari masyarakat itu yang apa ya, kayak takut duluan untuk memulai atau menulis yang mungkin kita lebih nyaman nyebutnya kayak karya tulis, tapi sebenarnya bukan karya tulis yang secara utuh benar-benar apa ya, runut kayak gitu, tapi lebih ke Program kerja konsepnya bukan? atau idenya, ya mungkin lebih ke program kerja ya, profilnya dan sebagainya. Sebenarnya apa sih yang pengen kamu bawa dan kamu beri untuk lingkungan sekitarmu, khususnya untuk yang berkaitan dengan kegiatan kebahasaan kesastraan yang bisa dicanangkan ke anak muda atau lingkungan lain. I see. Paling itu sih yang cukup menjadi momok pada saat itu, karena nggak terlalu banyak kegiatan bahasa. Kemudian aku juga sadar pada saat itu kayak kemampuan berbahasa, bahasa asing dan bahasa Indonesia sendiri itu sangat sangat memalukan lah. Sampai pada akhirnya ketika menang pun jadi kayak mencoba untuk men-challenge diri, aku harus upgrade nih. Jadi aku datang ke salah satu bookstore, nyari buku-buku bahasa gitu, jadinya untuk belajar tentang bahasa Indonesia yang dulunya nggak paham SPOK secara detail, ya sekarang harus belajar. Ya alhamdulillah sih banyak nanti perubahan yang bagus sih. Nah, itu kemarin di tingkat provinsi ya? Iya. Dari tingkat provinsi itu kan kemarin langsung berangkat ke nasional tuh. Nah, persiapan dari provinsi ke nasional itu gimana kemarin? Selain beli buku dan belajar lagi? Selain beli buku dan belajar lagi, banyak belajar sama alumni sebelumnya. Jadi kayak mentoring lah ya, mentoring dengan alumni sebelumnya, nanya gimana sih vibes yang ada di nasional, kemudian apa-apa aja yang harus disiapin. Kayak kemarin itu kan kita nggak terlalu concern tentang bakat, ternyata di nasional itu kan ada salah satu penilaiannya juga unsur bakat. Jadi aku sama pasanganku tuh kita mulai mengamat kira-kira bakatnya kita mau ngapain kayak gitu. Jadi sambil cerita ya. Iya, silakan. Kita itu kan aku dengan karakter berbeda, Raffi dengan karakter berbeda. Jadi kita coba analisis sendiri gitu lah. Kamu bakatnya apa aja sih? A, B, C gitu lah. Oh ya, aku juga ada A, B, C gitu. Nah gimana caranya A, B, C ini kita kemas bareng-bareng supaya tetap jadi satu kesatuan yang unggul gitu kan. Karena kalau mau hanya satu aja gitu, misal nari aja gitu, aku mikir sih kayaknya banyak deh kalau yang nari. Takutnya nanti emang ada provinsi yang sedari kecil mereka tuh udah diajarin nari kan. Ada kan provinsi yang kayak gitu, yang badannya emang udah luas. Nah kita kan nggak terlalu tuh gitu. Terus puisi misalnya, tapi kalau cuma puisi aja sih mainstream, takutnya nanti terlalu mainstream. Dan juga melihat lagi puisinya harus yang bagus, yang bisa menohok gitu kan. Jadi kita campur semuanya. Zoom awal, kalau Zoom ada sih mungkin Zoom bisa ngeliat. Jadi di awal kita opening beatbox, terus aku editing musik. Musiknya itu aku kemas dalam waktu yang ditentuin. Kemudian ada juga penggalan tari di sana, theatrical tari sih lebih tepatnya. Kemudian aku ada ngerakit balon yang kayak di salah satu resto cepat saji itu. Jadi itu rangkaian bunga. Dan terakhir kita ngajak partisipan untuk nyanyi bareng ya, kalau nggak salah pada saat itu. Dan alhamdulillah sih yang kita pengen itu semoga nggak malu-maluin aja gitu pada saat bakat. Mungkin yang paling agak menjadi momok pada saat itu adalah penampilan bakatnya Zoom. Kemudian yang kedua itu persiapan ridanya. Jadi rida itu adalah suatu rencana kegiatan atau kegiatan yang sudah kita lakukan. Jadi dalam fase persiapan ke nasional itu kalau nggak salah ada sekitar waktu 2 bulan ya, atau sekitar 2,5 bulan gitu. Nah 2 bulan ini kita pakai untuk persiapan keridanya kita, mulai dari sebelum kegiatan, pelaksanaan, kemudian pasca kegiatannya seperti apa. Di sana sih kita mulai mengemas itu semua secara matang supaya nantinya ketika kita ke Jakarta, ke nasional, itu kita sudah membawa hasil
yang sesuai dengan apa yang kita harapin di awal. Jadi kalau kemarin itu yang kita bawa adalah permainan edukasi untuk anak-anak yang kita modifikasi. Sampai akhirnya kita pilih juga nih targetnya itu siapa. Nah kebetulan backgroundnya Raffi itu banyak di kegiatan sosial dan juga match sama backgroundnya aku. Jadi kita pilih anak jalanan yang tempat tinggalnya itu di daerah tempat pembuangan akhir. Jadi kita setiap weekend datang ke sana untuk memberikan pengajaran tentang bahasa kasar dan tambahan lainnya. Kemudian di akhir pelajaran kita terapin nih permainan edukasi yang udah kita modifikasi. Wah, memang benar-benar sudah dipersiapkan baik dari kreativitas dan program kerja dan semuanya memang sudah benar-benar disiapin mateng sih. Pantas juara sih kalau menurutku. Karena apa ya? Jadi kalau kuliah dulu, hanya kalau boleh cerita pribadi sih. Jadi aku kan ada teman kita bertiga. Nah kita bertiga ini tuh punya mimpi masing-masing nih. Si A itu pengen go internasional. Kemudian si B juga pengen ke internasional. Nah si C ini aku aku ini nggak ada nih mimpi pengen ke internasional. Di antara ketiga temanku ini aku cuma bilang aku pengen go nasional aja deh. Soalnya dua temanku ini udah pada go nasional dan mimpinya adalah go internasional. Ternyata balik lagi doa itu adalah ucapan itu doa. Jadi dua temanku ini go internasional semua. Ada yang udah ke Korea, ada yang sudah ke Banten. Nah aku ini tinggal karena doanya sih masuk nasional. Jadi kayak pokoknya sebelum selesai kuliah harus go nasional dulu dan harus ngasih sesuatu nih buat kampus dan juga buat provinsi. Makanya ketika kemarin itu waktu dipilih sebagai pemenang utama duta bahasa provinsi, ambis tapi dengan cara yang baik. Maksudnya kalau kalah tuh udah kayak mentalnya gitu. Ada ambisnya sih. Kebetulan juga si Raffi juga teman itu juga saling support gitu kan. Kegiatan juga persiapan. Kalau ambisinya positif kalau menurutku nggak jadi masalah sih. Yang ambisi tapi dengan cara yang menjatuhkan orang lain itu yang sebenarnya nggak bagus. Gitu. Kalau ambisi kan motivasi buat upgrade diri dan juga menjadi lebih baik kalau menurutku sih, dan menerima tantangan. Iya. Nah, selama di nasional ada pengalaman unik nggak? Kan banyak tuh teman-teman yang mungkin motivasinya luar biasa nih. Aku mau jadi juara nih, aku mau jadi gitu kan? Pasti banyak kan ya? Iya. Ada sih Jadi sebelum berangkat pun ada kejadian menarik dan tidak bakal dilupain. Nah kita kan orang daerah dalam artian yang ketika ke ibu kota itu sempat mikirnya kayak jadi ada beberapa berkas yang belum di-print dulu. Dengan estimasi ya udah nanti kita nge-printnya waktu tiba di hotel, nanti nyari tempat nge-printnya yang sekitar hotel lah kayak gitu. Ternyata susah dapetin tempat nge-print. Itu adalah biodata kalau nggak salah, biodata kita CCTV yang belum di-print, kemudian ada surat yang harus desain juga itu belum di-print. Jadi ketika sampai di hotel baru naruh koper dan sebagainya di lobi. Jadi ini temanku yang pasanganku in charge di registrasi, kemudian aku keluar nih nyari ojek online buat nyari ke tempat nge-print. Jadi kan mau pesan itu kan harus ada destinasinya kan. Mau taruh di mana nih tujuannya. Aku lobi si abangnya, bang, aku nggak tahu mau nge-print kemana, aku sembarangan naruh printnya. Cuma nanti ketika kita keliling-keliling, kalau ada tempat nge-print yang paling deket, ya udah kita stopnya di situ, nanti sisa duitnya ambil aja buat abang. Ternyata si abangnya ini adalah orang Palembang juga. Jadi untungnya jadi kayak enak gitu kan, saling ngebantu kok. Dia kan nanya kan, emang dari mana mas? Dari Palembang. Lah aku juga uang Palembang. Nah laju gitu galau. Jadi ya udah dibantu sama si abang itu untuk cari tempat nge-print yang paling deket sama si hotelnya. Kemudian ketika pulang ternyata kartu kamar itu jatuh di Aldo ketika di perjalanan balik dari nge-print itu. Jadi waktu mau ngambil sampir, jadi kan setelah nyampe di hotel ternyata teman-teman itu udah ada di ruangan perwakilan dulu nih, perkenalan masing-masing provinsi. Si pasangan itu bilang, kak nanti langsung ke hallnya
sudah mulai perkenalan nih, udah di provinsi ini, selanjutnya nanti provinsinya kita, jangan lupa Pak ambil samir. Udah aku mau ke kamar dulu ngambil samir, ternyata kartu kamarnya nggak ada, jadi ya udah langsung turun lagi ke tempat hallnya itu tadi. Waktu baru mau nyampe, ternyata pasanganku udah di depan, udah perkenalan, dan aku baru nyampe di belakang. Jadi si Raffinya perkenalan sendiri. Kayak astaga, ini kalau dinilai dari awal tentang kedisiplinan, kayaknya udah jatuh ya. Disiplinnya. Kita kayak bener-bener yang hal-hal kecil kayaknya emang harus disiapin dari awal, jangan kayak salah kita sih semua terlalu kayak menyepelekan hal-hal kecil, ternyata hal kecil itu impactnya malah kayak lo kehilangan kartu krusial kamar, kemudian uang, banyak banget kerugiannya. Itu sih momen yang paling diingat sampai saat ini. Sama kalau yang masalah kompetisi sih, ada beberapa nama provinsi yang biasanya menjadi juara utama, unggulan lah ya. Yang itu udah kayak wow, unggulan. Wow, ini dari provinsi, ini dari provinsi. Terus nanti dari yang, kalau dari visinya ngeliat, wah ini orangnya kayaknya menang ya, ini kayaknya juara deh, kayak gitu. Ada minder-mindernya kayak gitu, ada sih. Oke. Nah kemarin teman-teman di karantina nasional itu semuanya ini erat hubungannya. Iya, lumayan. Karena kebetulan pas aku di regional di Aceh itu, teman-teman duta bahasa dari Sumatera itu di Kepulauan Sumatera itu semuanya kayak erat banget gitu, sampai sekarang pun masih kontak-kontakan gitu. Dan aku benar-benar ngerasain impact komunikasi dan networkingnya itu benar-benar luar biasa sih. Nah kalau dari Danu setelah ikut duta bahasa itu, apa sih impact atau semacam hal yang didapat lah, yang dirasa ini tuh jadi yang dirasa kalau ikut pasca dari selesai kegiatan duta bahasa nasional, yang paling terasa itu adalah perubahan untuk diri sendiri sih, Zoom. Karena ada beban moral lah bisa dibilang ya, ketika kita mendapatkan mereka sebagai duta bahasa. Responsibility lah lebih ya. Duta bahasa nasional. Betul, semuanya adalah duta bahasa nasional. Rumah juga adalah duta bahasa nasional. Yang ketika kita ada di lingkungan orang akan lebih mudah untuk melabeling kayak gitu kan, ketika kita ini anak duta bahasa tapi kok bahasanya kayak gini, bahasanya nggak tertata dan lain sebagainya, dan itu kebawa sampai dengan ke dunia kerja, dunia profesional yang sekarang ini sedang digeluti. Saya misal ketemu sama ada SK gitu, surat keputusan, surat perjanjian penawaran. Kalau ada kata-kata yang kapan harus dipisah, kapan harus digabung, itu tangan jatuh pengen ngedit terus. Iya betul. Ini harusnya digabung, ini harusnya dipisah kayak gitu. Terus kayak penggunaan titik dua yang harusnya tanpa jarak dan sebagainya. Jadi kayak membawa itu ke dalam kehidupan sehari-hari, bahkan sampai dunia profesional. Otomatis juga kayak Zuma yang sekarang lagi di dunia akademik juga pasti itu kebawa banget. Kemudian networking juga, dan ternyata nggak tahu ya, kalau memang si mahasiswanya itu aktif, pasti nanti ketemunya juga sama orang-orang yang itu lagi. Jadi ketika di lingkarannya di itu ya. Pun, lingkarannya itu. Jadi kalau ketemu sama si A, ternyata si A ini temannya si B. Balik lagi temannya Zuma juga. Jadi kayak circle-nya kayak gitu-gitu aja. Jadi paling pesannya adalah ketika teman-teman berani buat nge-challenge dirinya, nanti bakal ada kayak sesuatu yang terbuka lebih lebar lagi di depannya. Kalau kemarin tuh aku nggak atau menolak dorongan dari circle itu sendiri untuk nggak ikut duta bahasa, mungkin aku nggak bakal ketemu sama orang-orang yang keren-keren, dan juga ketemu menterinya datang ke Jakarta untuk ikut pemilihan duta bahasa dan ketemu sama teman-teman yang lain. Bahkan Zoom beberapa tahun terakhir, ketika kita sudah terpilih menjadi duta bahasa nasional, itu ada namanya duta bahasa negara. Wow. Tugasnya adalah mengenalkan bahasa dan juga kebudayaan Indonesia ke negara-negara. Jadi kayak kita DIPA gitu, bahasa Indonesia bagi penutur asing, menjadi
Oke, aku pernah ketemu sama Mbak dari Sumatera Selatan juga pas kemarin di Polandia. Tapi dia Oh ya, kalau nggak salah pengajar, dia pengajar bahasa. betul, betul, Iya. pengajar bahasa. Iya, jadi untuk dari Kementerian Pendidikan sendiri, melalui badan bahasanya, itu ada seleksi pengajar bahasanya itu dari akademik, dari Mhm. akademisi kayak dosen, guru, dan Iya. sebagainya, dan juga ada jalur untuk duta bahasa nasionalnya. Ah, Jadi kalau kita yang duta bahasa nasional, nanti juga bisa mengikuti program DIPA itu tadi. I see. Nah, oke, so ini kan udah mau kayaknya bulan bulan depan deh, teman-teman juga akan diberangkatkan ke Jakarta ya untuk mengikuti seleksi Iya, Duta Bahasa Nasional kayaknya. Nah, dari Danu yang pernah mengikuti apa proses seleksi di nasional tuh untuk meningkatkan motivasi teman-teman dan juga supaya kadang ada apa sih ya, ada rasa penasaran dan juga gugup gitu loh. Aku mesti ngapain nih di nasional. Nah, ada advice nggak dari Danu untuk teman-teman yang bakal berangkat nih, adik-adik lah yang bakal berangkat. uh, kalau untuk adik-adik sih, atau adik-adik sih, Adik-adik ya, itu senior senior ya. Ya karena juga kan apa kalau yang ikut kan ada batas umur kan. Nah, batas umur ada atas itu batas. kayaknya aku udah lewat. Jadi adik-adik tentunya. Jadi kalau kalau dari aku pribadi sih, sebelum kita uh, terjun untuk berkompetisi, kenali dulu medannya seperti apa. Nah, Mhm. gimana caranya kita kenal sama medannya? Yang aku terapin adalah nanya ke senior sebelumnya, nanya ke orang-orang yang sudah pernah berkompetisi pada tahun-tahun sebelumnya. Iya. Jadi ketika kita sering nanya, terus juga kita minta bantu match juga sama mereka, jadi kita kebayang tuh mau ngapain gitu kan, mau ngapain. Terus juga di kompetisi nanti kan kita ada juga krida yang harus kita bawa, Mhm. kemudian kemampuan bahasa yang harus kita upgrade, nggak cuma bahasa tapi juga pengetahuan-pengetahuan lainnya, karena kan ada juga seleksi wawancara di sana, Betul. kemudian upgrade diri seperti bakat dan sebagainya. Walaupun mungkin penilaian utamanya bukan itu, tapi seenggaknya mendapatkan paket yang komplit itu akan menjadi nilai-nilai yang sangat baik untuk seseorang memilih kita menjadi 10 terbaik ya kalau nggak salah di nasional itu. Mhm. Jadi yang pertama adalah minta bantu alumni sebelumnya untuk nge-coach kita, kemudian apa yang sudah kita siapin itu matangin lagi Mhm. dari di krida dan lain sebagainya. Kemudian karena di sana itu adalah penilaiannya bukan individu melainkan berpasangan, Mhm. penting juga untuk melengkapi kekurangan dan kelebihan kita bersama pasangan kita satu sama lain. Karena ini yang coba aku sama Raffi, oh ya pasanganku adalah Raffi namanya, sama Raffi terapin. Jadi kita coba untuk mengisi kurangnya seorang dan itu apa, nanti Raffi coba bantu isi. Kemudian kekurangannya Raffi apa, nanti aku coba bantu isi kayak gitu. Dan Complementing each cuma other lah ya. sama-sama saling menguat, betul betul betul. Dan juga saling mengingatkan dan memotivasi satu sama lain. Karena Hmm. ketika kita down, nanti bakalan impactnya ke yang lain-lain. Nanti apa yang udah kita siapin malah kayak, wah kayaknya provinsi ini unggul nih atau apa gitu. Betul. Nah, kadang tugasnya si Raffi saling saling nguatin. Saat kita juga bisa kayak gitu-gitu lah. Jadi saling nguatin lah. Dan yang terakhir adalah boleh apa ya, ekspektasi yang tinggi tapi juga siap untuk kalau nantinya ekspektasi itu nggak berhasil kita raih, Dapat ya. konsekuensinya itu harus kita keep gitu kan, ya sampai kita pas balik ke provinsi kita disappear gitu kan, nggak ada lagi contagion-nya ke masyarakat, ke juga ke balai bahasanya, ke duta bahasa provinsinya, dari jangan sampai gitu. Oke, nice. Detail banget ini udah cerita dari Danu. Sebelum menutup ada lagi yang mau disampaikan nggak? Entah ke teman-teman atau ke siapa gitu? Kalau untuk teman-teman yang sebentar lagi akan mengikuti pemilu duta bahasa nasional, paling tadi karena ini situasinya berbeda ya, ada pandeminya juga, tapi seenggaknya sudah pernah dilakukan itu di tahun sebelumnya yang juga sedang pandemi, tapi syukurnya adalah semua bisa terlewati dengan baik gitu kan. Paling tetap jaga kesehatan aja gitu, apalagi teman-teman yang mau menyiapkan keridanya yang harus
berinteraksi dengan lingkungan, masyarakat dan sebagainya, tetap jaga protokol kesehatan juga. Yang paling penting adalah bukan menang atau kalahnya, tapi bagaimana apa yang sudah kita siapkan itu benar-benar bermanfaat untuk sekitarnya kita. Mantap. So, itu dari Danu. Jadi teman-teman, yang terpenting adalah bukan menang atau kalahnya, tapi bagaimana kita memberikan manfaat untuk lingkungan. Baik sebelum berangkat dan juga nanti setelah berangkat begitu. Dan itu aja ngobrol kita hari ini sama Danu. Semangat buat teman-teman yang mau berangkat ke nasional. Dan bagi teman-teman nanti yang mau mengikuti Duta Bahasa, silakan pupuk semangatnya dari sekarang dan juga persiapkan semuanya dari sekarang. Semoga nanti bisa mencapai tujuan sebagai Duta Bahasa tingkat nasional begitu. Nah, Danu, kalau ada teman-teman yang mau nanya langsung ke Danu, boleh aku share handle Instagramnya? Boleh. Ya, nanti di description-nya akan aku masukkan handle Instagram Danu. Oke, thank you so much Danu, dan thank you so much teman-teman udah nonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. See you.